Oke guysku, selamat datang saya ucapkan. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan perjalanan investasi ataupun trading di pasar sahamnya berjalan sesuai harapan ya teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan yang sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Namanya adalah PT Sumber Sinergi Makmur Tbk dengan kode saham IOTF teman-teman ya. Nah, jadi si IOTF ini bergerak di sektor teknologi ya. Untuk periode book building ada di tanggal 14 sampai 19 September 2023. Tentang harga saham yang ditawarkan adalah 100 sampai dengan 120 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 11 juta lot teman-teman. Nah, jadi si perseroan ini, si IOTF ini merupakan perusahaan penjual alat pelacak GPS teman-teman ya. Nah, kita akan coba sama-sama bahas prospektusnya, apakah IPO ini menarik ya, apakah valuasinya mahal, apakah penggunaan dana IPO-nya bagus, dan apakah ada sesuatu yang menarik dari IPO-nya IOTF kali ini ya. Nah, seperti biasa disclaimer teman-teman bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman. Apakah nantinya teman-teman akan ikutan meramaikan IPO-nya si IOTF ini atau skip dulu ya, seperti itu. Nah, pastikan teman-teman saksikan video saya sampai selesai karena kita akan langsung masuk ke pembahasan atau ke dalam prospektus dari perusahaan. Cekidot guys. Guysku, kita sudah masuk ke dalam prospektus dari si PT Sumber Sinergi Makmur Tbk dengan kode saham IOTF ya teman-teman. Nah, ini ada indikasi jadwal teman-teman ya. Akan memulai masa offering atau penawaran umum itu pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Oktober 2023 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2023 teman-teman ya. Dengan underwriter atau penjamin emisi efek itu adalah PT KB Velburi Sekuritas dan juga PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Nah, dari segi track record kita bahas si KB Velburi ini ya teman-teman, dia itu terakhir mengawal saham IPO MSIE teman-teman. Itu join dengan MNC Sekuritas dan berhasil tutup di zona merah ya teman-teman. Kemudian untuk dari Sinhan Sekuritas ini bisa saya katakan sebagai underwriter of the year saham-saham IPO ya, karena sudah banyak sekali saham-saham yang dikawal Sinhan di tahun 2023 ini ya teman-teman. Nah, dari 5 terakhir itu dia mengawal saham Maxi ya, berhasil tutup di zona merah ya teman-teman. Kemudian mengawal saham IPO Inet itu berhasil ARA teman-teman ya. Kemudian mengawal saham IPO LMAX itu berhasil tutup di zona hijau juga ya teman-teman. Kemarin walaupun sempat kegocek di awal-awal. Kemudian mengawal saham IPO RSCH teman-teman itu berhasil tutup di zona hijau 13%, dan terakhir mengawal saham IPO AOGS itu berhasil tutup di zona merah. Nah, kalau dari Sinhan ini itu agak susah ditebak ya teman-teman. Ada saham-saham yang dikawalnya itu ARA dan ada juga yang tutup di zona merah atau ARB. Seperti itu guys untuk segi track record underwriter atau penjamin emisi. Nah, kemudian ini ada riwayat singkat perseroan ya. Jadi perseroan ini didirikan berdasarkan akta pendirian itu tanggal 19 Mei 2015 teman-teman. Kemudian ini adalah kegiatan usaha perseroan ya. Ada banyak sekali ya kegiatan usaha dari perseroan ini, tetapi dia itu berfokus kepada perdagangan suku cadang dan juga alat pelacak atau alat GPS untuk kendaraan ataupun barang-barang berharga seperti itu guys. Nah, ini adalah struktur IPO dari IOTF ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1 miliar 100 juta lembar saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat atau mewakili sebanyak-banyaknya 20,83% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Dengan nilai nominal itu ada di Rp10 teman-teman. Dengan rentang harga penawaran ada di 100 sampai dengan Rp120 per lembar saham ya. Dengan nilai emisi atau nilai IPO itu ada di Rp132 miliar. Nah, bersamaan dengan IPO-nya si IOTF ini teman-teman ya, kita itu akan diberikan waran teman-teman dengan rasio 1:1, di mana setiap kalian membeli satu saham baru dari IOTF ini maka akan mendapatkan satu waran secara gratis ya, seperti itu. Jadi beli satu gratis satu guys. Dengan harga pelaksanaan waran itu ada di Rp130 ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut, ini adalah struktur permodalan dari IOTF ya, atau Sumber Sinergi Makmur.
Ini para pemegang sahamnya ada Bapak Alamsyah dengan 24,57%, kemudian ada Bapak Deren Suciono sebanyak 24,57% juga, kemudian ada Gracia Puspita dengan 16,38% dan masyarakat di 17,24%, teman-teman. Nah, ini menurut saya struktur IPO-nya memiliki porsi yang sama besar dengan pengendali ya. Nah, ini menurut saya rada-rada berbahaya ya, karena yang bagus itu masyarakatnya kecil dan pengendalinya banyak. Nah, itu bagus teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian ini ada kebijakan dividen ya dari Perseroan. Nah, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Nah, jadi ini akan berencana membagikan dividen itu di tahun 2024 berdasarkan laba buku tahun 2023 sebesar 30% ya guys ya. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjut membahas laporan keuangan ya dan laporan laba rugi dari IOTF, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini dari jumlah asetnya dari tahun ke tahun itu terpantau naik ya, teman-teman. Dari 2020 ada di 10 miliar, kemudian di per 31 Maret itu naik ke 58 miliar. Kemudian dari segi jumlah liabilitas atau jumlah hutang ya terpantau naik ya, teman-teman, dari 2020 kemudian ke 2022 ada di 50 miliar ya. 2020 5 miliar, kemudian 2022 50 miliar dan per 31 Maret itu di 14 miliar, teman-teman. Kemudian dari segi modal atau ekuitas ini terpantau naik ya, teman-teman. Dari 2020 ada di 4,9 miliar. Kemudian per 31 Maret itu naik ke 44 miliar rupiah. Seperti itu ya guys ya. Nah, kemudian dari laporan laba rugi, teman-teman. Kita lihat dari segi penjualannya bisa dibilang mengalami fluktuasi ya atau naik turun, teman-teman ya. Dari tahun 2020 ada di 17 M. Kemudian di tahun 2022 itu naik ke 51 miliar dan per 31 Maret 2023 itu kembali turun ke 16 miliar. Seperti itu ya guys ya. Kemudian kalau kita lihat laba bersih tahun berjalannya itu terpantau menurun ya, teman-teman, dari tahun 2020 ke tahun 2023 ya. Dari 1,2 M turun per 31 Maret di 560 juta rupiah. Seperti itu guys. Nah, kemudian ini adalah penggunaan dana yang digunakan untuk IPO si IOTF ini, teman-teman. Nah, di sini langsung saja dikatakan ya bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi itu akan digunakan untuk modal kerja seluruhnya, teman-teman ya. Dengan pembelian perangkat-perangkat GPS ya. Di sini ada diinformasikan ya, teman-teman, merek dan jumlah barang yang akan dibeli itu berapa banyak, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan dana yang diperoleh dari hasil waran seri 1 seluruhnya juga akan digunakan Perseroan untuk modal kerja, teman-teman ya, dan lagi-lagi sebagai pembelian persediaan berupa perangkat GPS, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini penggunaan dana IPO-nya cuma satu tujuan, yaitu untuk operasional. Seperti itu guys. Nah, kemudian ini adalah kinerja keuangan ya dari si IOTF atau Sumber Sinergi Makmur. Secara penjualan itu meningkat ya dari tahun 2020 ke tahun 2022, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari laba bersihnya yang di bawah itu terpantau naik turun ya, teman-teman, dari tahun 2020 ke tahun 2022 seperti itu guys. Nah, ini adalah petinggi-petinggi atau dewan komisaris dari IOTF. Nah, ini adalah Bapak Deren Suciono yang juga tadi kita lihat di struktur pemegang sahamnya ya. Ini ada Bapak Deren Suciono. Kemudian ini ada Ibu Elvina selaku komisaris independen, teman-teman ya. Kemudian ini Bapak Alamsyah selaku direktur utama dan juga sebagai pemegang saham pengendali tadi ya, bersama dengan Bapak Deren Suciono tadi. Nah, kemudian ada Bapak Tommy Indra Anggara ya selaku direktur. Nah, kemudian ini kita lihat adalah produk-produk dari si IOTF atau Sumber Sinergi Makmur, teman-teman ya. Jadi dia itu fokus ya atau hanya menjual peralatan-peralatan GPS, teman-teman. Bisa untuk melacak posisi ya, kemudian menyadap percakapan, mematikan mesin jarak jauh seperti itu ya guys ya. Nah, ini bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan, teman-teman ya.
Mungkin teman-teman untuk memantau kendaraannya ya, bisa dipakai untuk mobil, truk, ambulan, alat berat, generator, genset dan lain-lain ya. Bisa juga barang-barang berharga ya. Ini ada di produk nomor 4 nih teman-teman. Untuk barang pribadi ya, seperti harta benda dan atau aset berharga teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah valuasi dari IOTF ya teman-teman, dari IPO-nya. Potensi market cap itu ada di 528 miliar kalau listing di harga 100 sampai 634 miliar teman-teman kalau listing di 120. Kemudian ada price to sales ada di 9,5 kali sampai 11,4 kali ya teman-teman. Kemudian ada price to earning atau PER. Nah, ini ada di 360,5 kali sampai dengan 432,6 kali ya teman-teman. Kemudian ada PBV atau price to book value, di sini terpantau ada di 3,4 kali kalau listing di harga 100 ya, dan 3,6 kali kalau listing di harga 120 rupiah. Seperti itu guys. Ini adalah valuasi dari CEO TF ya teman-teman. Oke guysku, dari hasil pembahasan kita mengenai IPO-nya atau prospektus dari PT Sumber Sinergi Makmur Tbk ya atau IOTF, sudah ada beberapa poin-poin yang sudah bisa kita jadikan bahan pertimbangan apakah nantinya akan ikutan IPO-nya si IOTF atau enggak. Nah, dari segi bisnis menurut saya cukup menarik ya, karena dia ini menjual teknologi GPS tracker untuk kendaraan dan barang-barang berharga lainnya, seperti itu guys. Nah, kemudian dari segi penggunaan dana IPO saya katakan bisa dibilang cukup bagus ya, karena 100% atau keseluruhan dana IPO dan dana dari hasil waran itu digunakan seluruhnya untuk operasional atau modal kerja perseroan dengan tujuan membeli alat-alat GPS tracker lagi, seperti itu ya guys ya. Kemudian dari segi laporan keuangan terpantau cukup aman ya teman-teman. Kita lihat dari segi asetnya naik, dari segi hutang atau liabilitas terpantau stabil lah ya, dan juga dari segi ekuitas terpantau naik juga teman-teman. Nah, kemudian dalam IPO ini kita dikasih waran ya, setiap pembelian saham baru itu mendapatkan waran ya dengan rasio 1:1, beli 1 gratis 1 guys, seperti itu. Nah, kemudian ada dividen yang akan dibagikan dari perseroan ini dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun buku 2023 teman-teman. Nah, kemudian dari segi valuasi teman-teman, ini harga IPO-nya itu dijual dengan valuasi yang mahal ya teman-teman. Nah, sekali lagi ini adalah dari segi valuasi. Nah, kalau kita lihat dari segi harga ini mungkin murah ya teman-teman, karena kisaran 100 sampai 120, artinya 10.000 sampai 12.000. Nah, itu kalau dari segi fisik harga. Tetapi kalau dari segi valuasi ini dijualnya itu sudah mahal teman-teman. Valuasinya sudah mahal sekali, karena kita lihat tadi price to earning-nya itu sudah di ratusan kali ya teman-teman, dan PBV-nya atau price to book value sudah di 3 kali, seperti itu ya guys ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedain antara harga fisik dan harga secara valuasi ya guys ya. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi yang dapat saya sampaikan ya. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin saya akan ikutan IPO-nya si IOTF ini dalam momentum IPO saja teman-teman, artinya adalah momentum jangka pendek. Nah, kalau pas listing dia naik dan memberi cuan, mungkin saya akan langsung jual ya. Saya akan langsung jual bersamaan dengan waran dari IOTF teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak akan nge-hold lama saham ini ya. Paling 1-2 hari, jika sudah tidak kuat naik lagi maka langsung akan saya jual. Seperti itu guys ya. Nah, sekian dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian saya ya teman-teman. Dan sampai bertemu lagi ya ke pembahasan IPO selanjutnya. Oke guys.